Musim kemarau sering menjadi momok bagi para petani. Tanah mulai mengeras, air semakin sulit didapat, dan tanaman rentan mengalami stres. Jika salah dalam pemupukan, bukan hanya pertumbuhan yang terhambat, bahkan tanaman bisa mati sebelum panen. Banyak petani masih menggunakan pola pemupukan yang sama seperti musim hujan. Padahal, kondisi tanah di musim kemarau sangat berbeda. Ketersediaan air rendah membuat penyerapan unsur hara tidak maksimal. Inilah yang menjadi penyebab utama tanaman terlihat kerdil, daun menguning, bahkan bunga rontok. Lalu, pupuk seperti apa yang sebenarnya cocok digunakan saat musim kemarau? Yang pertama adalah pupuk dengan kandungan fosfor tinggi, seperti NPK tinggi panjang atau pupuk MKP 0-52-34. Fosfor sangat penting untuk merangsang pertumbuhan akar. Di musim kemarau, akar yang kuat akan membantu tanaman mencari air lebih dalam di dalam tanah. Selain itu, kalium dalam pupuk ini juga membantu tanaman lebih tahan terhadap kekeringan. Yang kedua adalah pupuk kalium tinggi. Kalium berperan penting dalam menjaga keseimbangan air dalam sel tanaman. Dengan cukup kalium, tanaman tidak mudah layu meskipun terkena panas terik. Buah juga menjadi lebih padat, tidak mudah busuk, dan kualitas panen meningkat. Selanjutnya, penggunaan pupuk organik sangat dianjurkan. Pupuk kandang atau kompos mampu memperbaiki struktur tanah, membuat tanah lebih gembur dan mampu menyimpan air lebih lama. Ini sangat penting di musim kemarau agar kelembaban tanah tetap terjaga. Tidak kalah penting, tambahkan juga pupuk hayati atau mikroba tanah. Mikroorganisme ini membantu meningkatkan ketersediaan unsur hara dan memperbaiki kondisi tanah yang kering dan keras. Namun, ada satu hal yang sering dilupakan petani, cara aplikasi pupuk. Di musim kemarau, jangan asal tabur pupuk. Sebaiknya pupuk diberikan saat pagi atau sore hari ketika suhu tidak terlalu panas. Jika memungkinkan, lakukan penyiraman terlebih dahulu agar pupuk bisa larut dan mudah diserap oleh tanaman. Selain itu, gunakan teknik pemupukan kocor atau larut. Cara ini lebih efektif dibandingkan tabur karena nutrisi langsung tersedia bagi akar tanaman tanpa harus menunggu air hujan. Dan yang paling penting, jangan terlalu berlebihan dalam pemupukan. Di musim kemarau, kelebihan pupuk justru bisa membuat tanaman stres karena kadar garam dalam tanah meningkat. Petani hebat bukan yang hanya rajin memberi pupuk, tapi yang paham kebutuhan tanaman sesuai kondisi alam. Musim kemarau bukan alasan untuk gagal panen, justru bisa menjadi peluang jika kita tahu strategi yang tepat. Dengan memilih pupuk yang sesuai, cara aplikasi yang benar, dan manajemen air yang baik, tanaman tetap bisa tumbuh subur, kuat, dan menghasilkan panen yang maksimal meskipun di tengah teriknya musim kemarau. Namun, masih banyak petani yang mengeluh sudah pakai pupuk mahal, tapi tanaman tetap tidak maksimal. Masalahnya bukan selalu di pupuknya, tapi di strategi penggunaannya. Di musim kemarau, tanaman itu seperti manusia yang sedang kehausan. Kalau kita kasih makanan tanpa air, maka makanan itu tidak akan bisa dicerna dengan baik. Begitu juga dengan pupuk, tanpa kelembaban yang cukup, unsur hara hanya akan mengendap di tanah dan tidak terserap oleh akar. Karena itu, salah satu strategi penting adalah mengombinasikan pemupukan dengan manajemen air. Gunakan mulsa plastik atau mulsa organik seperti jerami. Mulsa ini sangat membantu menjaga kelembaban tanah, mengurangi penguapan air, dan menjaga suhu tanah tetap stabil. Dengan begitu, pupuk yang diberikan tidak cepat hilang dan bisa dimanfaatkan maksimal oleh tanaman. Selain itu, perhatikan juga fase pertumbuhan tanaman. Di fase awal, tanaman membutuhkan fosfor tinggi untuk pembentukan akar. Di fase vegetatif, tanaman butuh nitrogen, tapi jangan berlebihan di musim kemarau karena bisa membuat tanaman lemah dan mudah layu. Dan saat masuk fase generatif atau pembuahan, kalium menjadi kunci utama agar buah tidak rontok dan kualitasnya bagus. Banyak petani gagal panen di musim kemarau bukan karena tidak memberi pupuk, tapi karena salah timing. Kemudian, ada satu rahasia yang sering digunakan petani sukses, yaitu pemupukan lewat daun atau semprot foliar. Di kondisi tanah yang kering, penyerapan lewat air sering tidak maksimal. Maka, solusi cepatnya adalah memberikan nutrisi lewat daun. Pupuk daun yang mengandung unsur mikro seperti magnesium, boran,
dan zinc sangat membantu menjaga kondisi tanaman tetap sehat. Penyemprotan ini sebaiknya dilakukan pagi hari sebelum jam 9 atau sore hari setelah jam 4 agar tidak menguap sia-sia. Dan ingat, di musim kemarau, tanaman lebih rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Tanaman yang kekurangan nutrisi akan lebih mudah diserang, maka dari itu, pemupukan yang tepat bukan hanya untuk pertumbuhan, tapi juga sebagai perisai alami bagi tanaman. Petani yang cerdas akan melihat musim kemarau bukan sebagai hambatan, tapi sebagai tantangan yang bisa diatasi dengan ilmu dan strategi, karena faktanya, banyak juga petani yang justru mendapatkan hasil lebih bagus di musim kemarau. Kenapa? Karena mereka paham cara mengatur air, pupuk, dan kondisi tanah dengan tepat. Jadi mulai sekarang, jangan asal ikut-ikutan cara lama. Pahami kondisi lahan, pilih pupuk yang sesuai, atur dosis dengan bijak, dan gunakan teknik aplikasi yang tepat. Karena di balik panasnya musim kemarau, selalu ada peluang besar untuk panen yang melimpah. Bagi mereka yang mau belajar dan mencoba cara yang benar. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang paling sering dilakukan petani saat musim kemarau, dan tanpa disadari, ini yang diam-diam menurunkan hasil panen. Kesalahan pertama adalah terlalu sering memberi pupuk kimia tanpa diimbangi bahan organik. Tanah yang terus-menerus diberi pupuk kimia, apalagi saat kondisi kering, akan semakin keras dan miskin mikroorganisme. Akibatnya, akar sulit berkembang dan penyerapan hara menjadi tidak optimal. Tanah itu ibarat rumah bagi tanaman. Kalau rumahnya rusak, sebagus apapun pupuk yang kita berikan, hasilnya tidak akan maksimal. Kesalahan kedua, dosis pupuk yang berlebihan. Banyak yang berpikir, semakin banyak pupuk maka tanaman akan semakin subur. Padahal di musim kemarau, ini justru berbahaya. Kadar garam dalam tanah bisa meningkat drastis dan menyebabkan akar terbakar. Tanaman jati layu meskipun sudah dipupuk. Kesalahan ketiga, tidak memperhatikan kondisi tanah sebelum pemupukan. Tanah yang terlalu kering seharusnya tidak langsung diberi pupuk. Idealnya, lakukan penyiraman ringan terlebih dahulu, baru setelah itu pupuk diberikan. Ini agar unsur hara bisa larut dan siap diserap oleh akar. Lalu bagaimana strategi yang benar? Petani yang sudah berpengalaman biasanya menggunakan pola sedikit tapi rutin. Artinya, pemberian pupuk dilakukan dengan dosis kecil, tetapi lebih sering. Cara ini jauh lebih efektif dibandingkan memberi pupuk banyak sekaligus. Kemudian, kombinasikan antara pupuk dasar dan pupuk susulan. Pupuk dasar fokus pada perbaikan tanah dan akar, sedangkan pupuk susulan fokus pada pertumbuhan dan produksi. Selain itu, gunakan juga teknologi sederhana seperti irigasi tetes jika memungkinkan. Dengan sistem ini, air dan pupuk bisa diberikan langsung ke area akar secara perlahan dan efisien. Sangat cocok untuk kondisi kemarau panjang. Dan ada satu hal penting yang sering dianggap sepele, yaitu pengamatan. Petani sukses tidak hanya bekerja, tapi juga mengamati. Lihat perubahan warna daun, pertumbuhan batang, hingga kondisi bunga dan buah. Dari situ kita bisa tahu apakah tanaman kekurangan unsur tertentu atau tidak. Misalnya, daun menguning kemungkinan kekurangan nitrogen, tapi daun kering bisa jadi kekurangan kelim. Pertumbuhan lambat kemungkinan akar tidak berkembang optimal. Dengan memahami tanda-tanda ini, kita bisa lebih cepat mengambil tindakan sebelum terlambat. Musim kemarau memang keras, matahari terasa lebih panas, tanah lebih kering, dan risiko gagal panen lebih tinggi. Tapi di balik itu semua, ada peluang besar bagi petani yang mau belajar dan beradaptasi. Karena sebenarnya, kunci utama bertani bukan hanya soal pupuk. Jangan takut dengan kemarau, jangan menyerah hanya karena cuaca tidak mendukung. Karena petani sejati bukan yang bekerja saat kondisi mudah, tapi yang tetap bertahan dan cerdas mencari solusi saat kondisi sulit. Dan ingat, setiap tetes keringat di musim kemarau akan terbayar lunas saat panen tiba. Di balik kerasnya musim kemarau, ada satu hal yang sering tidak terlihat, yaitu perjuangan petani setiap hari di lapangan. Saat orang lain berteduh dari panas, petani justru berdiri di tengah teriknya matahari. Melihat tanaman satu persatu, berharap masih ada kehidupan yang tersisa. Daun yang mulai layu, tanah yang retak, dan air yang semakin sulit didapat, semua itu bukan sekadar tantangan, tapi ujian. Namun disinilah mental petani benar-benar diuji. Apakah akan menyerah, atau tetap bertahan dan mencari cara?
Petani yang berhasil di musim kemarau bukan yang punya modal paling besar, tapi yang paling peka terhadap kondisi lahannya. Mereka tahu kapan harus mengurangi pupuk, kapan harus menambah nutrisi, dan kapan harus fokus menjaga kelembaban tanah. Mereka tidak hanya memberi, tapi juga mengerti. Dan di titik ini, pemupukan bukan lagi sekadar rutinitas, tapi menjadi strategi. Setiap gram pupuk yang diberikan harus tepat sasaran. Tidak boleh asal, tidak boleh ikut-ikutan. Karena di musim kemarau, kesalahan kecil bisa berdampak besar. Tanaman yang awalnya sehat bisa tiba-tiba drop hanya karena salah dosis atau salah waktu pemupukan. Itulah kenapa penting bagi petani untuk mulai berpikir lebih cerdas dan terencana. Bukan hanya bekerja keras, tapi juga bekerja dengan ilmu. Mulailah mencatat setiap perlakuan yang dilakukan. Kapan terakhir pemupukan, berapa dosis yang diberikan, dan bagaimana respon tanaman. Dari catatan sederhana itu, kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa tahu pola terbaik yang cocok untuk lahan kita sendiri. Karena setiap lahan itu unik. Apa yang berhasil di tempat orang lain, belum tentu cocok di tempat kita. Dan satu hal lagi yang sangat penting, jangan pernah berhenti belajar. Dunia pertanian terus berkembang. Teknologi baru, jenis pupuk baru, dan metode baru terus bermunculan. Petani yang mau belajar akan selalu selangkah lebih maju. Sementara yang hanya mengandalkan cara lama, perlahan akan tertinggal. Musim kemarau bukan akhir dari segalanya. Justru disinilah kesempatan untuk naik level dari petani biasa menjadi petani yang lebih profesional. Dari yang hanya mengandalkan tenaga menjadi yang mengandalkan strategi. Bayangkan ketika tanaman orang lain banyak yang gagal, tapi tanaman kita tetap hijau, tetap kuat, dan tetap berbuah. Disitulah nilai kita sebagai petani benar-benar terlihat. Dan percayalah, hasil tidak akan mengkhianati proses. Apa yang kita rawat dengan penuh perhatian di tengah sulitnya kemarau akan menjadi panen yang membanggakan di waktu yang tepat. Dan pada akhirnya, kita sampai di satu kesimpulan sederhana. Musim kemarau memang tidak bisa kita hindari. Panasnya matahari, terbatasnya air, dan kerasnya tanah, semua itu adalah bagian dari siklus alam. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah cara kita menghadapinya. Apakah kita akan terus menggunakan cara lama yang belum tentu cocok, atau mulai berubah dengan strategi yang lebih tepat? Pemupukan di musim kemarau bukan soal seberapa banyak pupuk yang kita berikan, tapi seberapa tepat kita memberikannya. Gunakan pupuk yang sesuai kebutuhan tanaman. Perkuat akar dengan fosfor, jaga ketahanan dengan kerlim, dan seimbangkan dengan bahan organik. Perhatikan waktu aplikasi. Jangan asal tabur di siang hari yang terik. Gunakan metode yang lebih efektif seperti kotor atau semprot. Dan yang paling penting, fahami tanaman kita. Karena tanaman tidak pernah berbohong. Mereka selalu memberi tanda, tinggal kita mau peka atau tidak. Jika daun mulai berubah warna, jika pertumbuhan melambat, jika bunga mulai rontok, itu semua adalah bahasa tanaman yang harus kita mengerti. Petani yang sukses bukan yang paling kuat, tapi yang paling peka dan paling mau belajar. Dan ingat, setiap musim punya tantangan, tapi juga selalu punya peluang. Musim kemarau memang keras, tapi bagi petani yang siap, justru disinilah kesempatan untuk mendapatkan hasil terbaik. Karena saat banyak yang menyerah, disitulah kita punya peluang untuk menang. Jadi buat kalian para petani di luar sana, tetap semangat, tetap berjuang. Jangan takut dengan kemarau, jangan ragu untuk mencoba cara baru. Karena masa depan pertanian ada di tangan mereka yang mau belajar dan beradaptasi. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa bantu support dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini. Tulis di kolom komentar, apa kendala kalian di musim kemarau, atau pupuk apa yang biasa kalian pakai? Kita bisa saling berbagi pengalaman. Karena dari petani, untuk petani. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga panen kalian semua melimpah.